Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ARIMA non-musiman dan non-stasioner. Pertama-tama perkenalkan, saya Fariza Novianti, NIM H02219008 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama, kita menggunakan data trade. Di sini datanya sudah saya masukkan. Kemudian kita analisis time series-nya. Data trade. Jika dilihat dari plotnya, dia menunjukkan bahwa setelah stasioner untuk polanya. Tapi kita cek dulu dengan menggunakan uji box jobs untuk mengecek kestasioneran dalam varians menggunakan data trade, kemudian subgroup size-nya 1. Untuk dari uji box jobs-nya, untuk nilai rounded value-nya masih 3,11 dan lower upper-nya belum melewati 1 sehingga data tersebut belum stasioner dalam varians. Untuk itu maka perlu dilakukan transformasi ini untuk optimal rounded-nya, nilai lambdanya kita otomatis saja, terus kita taruh di C2. Kemudian kita cek apakah data transformasi tersebut telah stasioner dalam varians. Didapatkan nilai rounded value sama dengan 1, lower upper telah melewati 1. Kemudian kita cek apakah dia telah stasioner dalam min dengan menggunakan ACF PACF. Sama ACF-nya untuk datanya ini transformasi. Oke. Lihat dia telah cut off pada leg pertama sehingga dia telah stasioner dalam min dan tidak perlu dilakukan differencing. Nah, untuk dari plot ACF-nya sendiri ini sudah bisa didapatkan pola yaitu MA1 karena dia langsung cut off pada leg pertama. Kemudian kita cek untuk PACF-nya. Untuk PACF-nya itu dia juga cut off pada leg pertama sehingga didapatkan model AR1. Nah, untuk pengujian model kita klik start, kemudian type series ARIMA. Terdapat 3 model yang dapat digunakan. Yang pertama AR1, kemudian MA1 atau ARMA11. Kita cek yang pertama yaitu AR1, storage residual, oke. Ini untuk model AR1. Didapatkan untuk estimasi parameternya. Dan ini untuk uji white noise-nya. Dapat dilihat bahwa nilai p-value telah lebih dari alfa atau lebih dari 0,05 sehingga untuk model ini layak digunakan untuk peramalan. Kemudian kita uji distribusi normal untuk AR1, Kolmogorov-Smirnov. Nilai p-value-nya juga lebih dari alfa sehingga dia pantas untuk
atau layak untuk dijadikan peramalan. Kemudian untuk model yang kedua, M series ARIMA, yaitu model MA1. Untuk MA1 ini estimasi parameternya, dan untuk uji white noise-nya, p-value juga telah lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, sehingga layak untuk dilakukan peramalan. Nah, kemudian mengecek distribusi normal dari MA1, didapatkan p-value juga lebih dari 0,0, lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, sehingga model ini juga layak dilakukan peramalan. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu ARMA 11. Untuk ARMA 11 ini untuk estimasi parameter, dan untuk uji white noise-nya p-value-nya juga telah lebih dari alfa, sehingga layak untuk dilakukan peramalan. Kemudian kita uji distribusi normal untuk ARMA. Oke, ini juga lebih dari 0,05 atau lebih dari p-value-nya, sehingga dia layak untuk digunakan dalam peramalan. Nah, karena ketiga model ini layak digunakan untuk peramalan, maka kita cari model terbaiknya dengan nilai MS yang paling terkecil. Untuk model AR1, MS-nya 6,3. Untuk model yang kedua, untuk MA1, 6,4. Untuk model yang ketiga, 6,4 juga. Jadi model yang terbaik yaitu AR1, yaitu 6,3. Kemudian kita lakukan peramalan dengan menggunakan model AR1, time series ARIMA, forecast untuk 12 bulan, 12 periode mendatang dari 60 data. Untuk forecast-nya ditaruh di C6. Oke. Dapatkan hasil peramalan sebagai berikut. Peroleh nilai peramalannya, ini untuk forecast-nya dan ini untuk nilai lower upper-nya. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan RStudio dengan data trade. Datanya sudah saya inputkan, kemudian kita identifikasi pola data yaitu stasioner. Dapat juga dilihat stasioneran dalam means-nya dengan menggunakan Digifuller. Dapatkan nilai p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga dia dikatakan stasioner dalam means. Kemudian identifikasi stasioner dalam means juga dilakukan dengan plot ACF-PACF. Dapat dilihat bahwa dia telah cut off pada leg pertama untuk plot ACF-nya. Ini leg 0, ini leg 1, leg 2, leg 3, leg 4, leg 5. Dia telah cut off di leg pertama, dan untuk PACF-nya juga cut off di leg pertama, sehingga dia telah dikatakan stasioner dalam means. Dan untuk model yang didapatkan dari plot ACF-PACF-nya dapat diperoleh model AR1, MA1, atau ARMA 11. Untuk estimasi model terbaik dapat dilakukan auto ARIMA. Didapatkan model terbaiknya yaitu ARIMA 100 atau AR1. Untuk pengujian secara manual untuk model AR1, didapatkan untuk ini estimasi parameternya, dan untuk nilai MSE-nya 6,125. Nilai
Untuk selanjutnya yaitu model yang kedua, MA1. Ini untuk estimasi parameternya, dan untuk MSE-nya 6,28, dan untuk model yang ketiga yaitu AR11 diperoleh ini untuk estimasi parameternya, dan ini untuk MSE-nya. Nah, sedangkan yang diketahui tadi untuk model yang terbaik digunakan adalah AR1, sehingga dilakukan prediksi dengan menggunakan AR1. Dapat juga dilihat dari nilai AIC yang didapatkan untuk model terbaiknya. Ini untuk AR1285. Kemudian kita lakukan prediksi dengan model AR1. Didapatkan prediksi sebagai berikut. Ini untuk forecast, dan ini untuk lower, dan ini untuk uppernya. Dan ini untuk plot hasil peramalan. Kemudian dengan menggunakan SAS, kita inputkan data trade. Datanya sudah saya inputkan. Kemudian dari uji coba yang sebelumnya tidak dilakukan differencing, sehingga nilai Y-nya sama Y-nya ini 0. Dan untuk model terbaik tadi didapatkan yaitu AR1. Prediksi 12 periode ke depan. Kemudian kita run. Didapatkan hasil yaitu ini untuk plot datanya, dan ini untuk ACF yang cut off di leg pertama, dan untuk PHF-nya juga cut off di leg pertama. Ini untuk estimasi parameter, dan ini untuk error, nilai errornya. Dan kemudian ini untuk pengecekan white noise, karena p-value-nya telah lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, sehingga model ini bagus digunakan untuk peramalan. Kemudian didapatkan hasil prediksi ini. Ini untuk peramalannya, ini untuk nilai error, dan ini untuk lower uppernya. Ini untuk plotting 12 periode mendatang. Untuk data yang kedua, yaitu menggunakan data metals. Datanya sudah saya inputkan, kemudian langkah pertama adalah analisis plot time series. Oke. Diperoleh datanya ini terlihat tidak stasioner, sehingga dapat juga ditunjukkan ketidakstasionerannya dengan menggunakan box chocks. Metal subscript size 1. Nah, dapat dilihat untuk nilai rounded value-nya ini 3. Dan untuk lower upper-nya tidak melewati 1. Sehingga perlu dilakukan transformasi. Nah, nilai rounded value yang sebelumnya itu kan didapatkan 3, ini bisa diisi manual dengan angka 3 karena kita bisa menggunakan
langsung secara otomatis, maka otomatis kita letakkan di C2. Oke. Kemudian oke. Kemudian kita cek box jobs untuk data transformasi. Didapatkan nilai rounded value-nya sama dengan 1 dan untuk lower upper-nya juga telah melewati 1. Kemudian maka data ini sudah didapatkan untuk stasioner. Untuk pengujian selanjutnya yaitu dengan pengujian autokorelasi pada data transformasinya. Dilihat bahwa data untuk plot ACF-nya ini down atau belum turun secara drastis, maka dia dikatakan belum stasioner. Nah, untuk agar dia stasioner, maka perlu dilakukan differencing. Differencing untuk data yang digunakan adalah data transformasi, kita taruh di C3. Ini untuk differencing, menunjukkan differencing yang pertama. Oke. Nah, untuk differencing yang pertama ini, kemudian kita cek apakah dia sudah turun secara cut off. Nah, ini masih belum ada yang keluar, maka dia masih belum white noise, sehingga harus dilakukan differencing yang kedua. Caranya yaitu time series difference, kemudian data differencing 1, kita letakkan pada C4, dari differencing 1 kita differencingkan sekali lagi, sehingga didapatkan differencing yang kedua. Kita lihat untuk plot ACF-nya. Dari differencing yang kedua, plot ACF telah menunjukkan bahwa dia cut off sehingga dia telah stasioner. Dan juga ini dapat dilihat dari time series-nya. Plot untuk data 2 ini sudah terbentuk data yang stasioner. Nah, seperti ini. Nah, untuk autokorelasinya kan cut off di leg pertama sehingga didapatkan model yaitu MA1. Kemudian dari PACF-nya differencing 2. Dia juga cut off di leg pertama sehingga didapatkan model AR1. Sehingga model yang didapatkan yaitu AR1, MA1 dan juga model yang didapatkan yaitu Arima 120 atau Arima 121 atau Arima 021 karena diferensinya 2 kali. Kemudian untuk pengujian model time series Arima. Nah, untuk pengujian model ini kita kembali ke data awal dengan menggunakan AR1 differencing sebanyak 2 kali. Oke. Oke, ini untuk Arima 1, 2, 0. Nah, didapatkan estimasi parameter ini, kemudian diferensinya 2 kali.
Kemudian untuk white noise-nya telah didapatkan p-value lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, sehingga dia layak untuk digunakan dalam prediksi. Kemudian kita uji normalisasinya. Juga lebih dari p-value sehingga dapat layak digunakan untuk prediksi. Untuk model yang kedua yaitu ARIMA 021 021. Ini untuk estimasi parameter, differencing sebanyak 2 kali. Kemudian ini untuk uji white noise-nya telah lebih dari 0,05, sehingga dia layak digunakan untuk prediksi. Kemudian untuk uji distribusi normal juga lebih dari p-value, sehingga layak digunakan untuk prediksi. Kemudian model yang ketiga yaitu 121. Untuk model yang A5121 ini untuk estimasi parameter. Kemudian ini untuk white noise-nya sudah lebih dari 0,05. Dan kemudian kita cek distribusi normalnya. Telah lebih dari p-value juga, lebih besar daripada alfa, sehingga layak digunakan dalam peramalan. Untuk model terbaik dapat dilihat dari nilai MSE. Untuk 120 MSE-nya 0,58, untuk 021 MSE-nya 0,46, dan untuk 121 MSE-nya 0,47, sehingga model terbaik adalah ARIMA 021. Kemudian dilakukan prediksi. Dengan model terbaik yaitu 021. Didapatkan hasil peramalan sebagai berikut. Ini untuk hasil peramalan, ini untuk nilai lower dan upper-nya. Selanjutnya yaitu pengujian data metals pada aplikasi RStudio. Ini sudah saya inputkan datanya. Kemudian untuk plotnya dapat dilihat pada gambar bahwa dia tidak stasioner. Kemudian untuk pengujian kestasioneran, karena dari gambar sebenarnya sudah terlihat tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi. Nah, dari Minitab tadi diketahui bahwa nilai rounded value-nya 3, sehingga data untuk metals dipangkatkan dengan 3 untuk mendapatkan nilai transformasi yang agar lambda bernilai sama dengan satunya. Didapatkan nilai transformasi sebagai berikut. Kemudian untuk mengecek kestasioneran dalam min dengan menggunakan Digifuller, didapatkan p-value lebih dari 0,05, maka data tersebut belum stasioner. Dapat juga dilihat dari plot ACF-nya. Dari plot ACF didapatkan bahwa data untuk lag-nya belum turun secara cut-off, maka perlu dilakukan differencing.
Nah, dilakukan diferensi yang pertama menggunakan data transformasi. Ini diferensi yang pertama. Dapatkan data sebagai berikut. Kemudian untuk plot hasil diferensinya, terlihat belum stasioner. Kita lihat dari nilai divivulernya. Belum stasioner yaitu nilainya 0,5. Dan dapat dilihat juga dari plot ACF. Nah, belum ada data yang keluar dari garisnya sehingga dia dikatakan belum white noise, maka perlu dilakukan differencing yang kedua. Untuk differencing yang kedua yaitu mendiferensikan diferensi yang pertama sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian untuk plottingnya terlihat sudah stasioner. Nah, untuk nilai ADF-nya sendiri atau Dickey-Wheeler-nya sudah kurang dari 0,05 nilai p-value-nya sehingga data dikatakan sudah stasioner. Dapat juga dilihat dari plot ACF-nya. Nah, dilihat Kak bahwa dia telah keluar dari leg yang pertama telah cut off. Ini leg pertama, ini leg keduanya. Dia cut off di leg pertama. Kemudian untuk nilai PACF, untuk plot PACF-nya juga telah keluar dari leg pertama, cut off di leg pertama. Sehingga data tersebut telah stasioner, kemudian kita lakukan uji model. Karena differencing sebanyak 2 kali, maka arimanya adalah yang pertama, model yang pertama yaitu arima 120, model yang kedua 021, dan model yang ketiga 121. Getaran untuk koefisien yang pertama, nilai ini untuk parameternya. Kemudian ini untuk MSE dan ini untuk nilai AIC-nya, untuk estimasi errornya. Kemudian kita ke model yang kedua yaitu 021. Ini untuk nilai AIC dan ini untuk error MSE-nya, kemudian ini untuk estimasi parameternya. Kemudian ini untuk data yang ketiga yaitu 121, AIC-nya 126, MSE-nya 0,456, dan ini untuk estimasi parameternya. Dari sini didapatkan model terbaik yaitu ARIMA 021 dengan nilai AIC yang paling kecil yaitu 124,61 dan untuk MSE-nya juga terkecil yaitu 4,559. Selanjutnya dilakukan prediksi dengan menggunakan model yang kedua yaitu ARIMA 021. Ini fit 2 data metal. Dapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Ini untuk forecast-nya, ini untuk nilai lower, dan ini untuk upper-nya. Selanjutnya yaitu dilakukan pengujian data metals dengan menggunakan aplikasi SAS. Di sini sudah saya inputkan datanya, kemudian tadi diperoleh differencing data sebanyak 2 kali. Kemudian untuk model terbaiknya yaitu ARIMA 021 sehingga ini V sama dengan 1. Kemudian untuk peramalannya ini 12 periode mendatar. Kemudian kita run. Diperoleh hasil peramalan, yaitu ini untuk plot diferensinya sebanyak 2 kali. Kemudian untuk ACF cut off pada leg pertama, dan untuk PACF juga cut off di leg pertama.
Dan ini untuk estimasi parameter. Dan ini untuk errornya. Dan ini menunjukkan untuk white noise-nya. Karena nilai p-value lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka data ini, model ini layak untuk melakukan prediksi. Ini untuk plot distribusi normal. Dan diperoleh hasil peramalan sebagai berikut. Ini untuk peramalannya, ini untuk error, dan ini untuk nilai lower, ini untuk nilai uppernya. Ini untuk upper. Kemudian untuk plotnya sebagai berikut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.